Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini, saya pengen bahas partai catur yang sangat epic antara Magnus Carlsen melawan Øystein Hall. Ini terjadi pada 2 Oktober 2005. Oke, sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum nge-sub, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, let's go, kita ke partainya. Di sini Magnus sebagai putih dan Øystein sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion ke D4 dan pion ke D5. Magnus memilih pembukaan gambit menteri dengan pion C4. Jika gambit dimakan, ada pion E4 mengontrol pusat dan menyerang balik pion dengan gajah. Oke, Øystein menolak gambit dan memilih pion C6. Guys, ini adalah pembukaan Slav Defense. Salah satu pembukaan yang saya pribadi suka sama namanya. Namanya ya, karena namanya Slav gitu. Keren. Oke, Magnus kuda ke C3, baru Øystein memakan pion dengan pion. Seperti yang saya bilang tadi, pion ke E4. Øystein melindungi pion itu dengan pion B5. Magnus pion A4 untuk menyerang pion. Mau Magnus atau Øystein yang makan pion, jalur benteng tetap akan terbuka. Øystein nggak mau file A terbuka buat benteng. Dia memainkan pion B4 untuk menyerang kuda. Kuda mundur ke A2 untuk menyerang balik pion. Øystein tidak memajukan pion ke B3 untuk menyerang kuda dan menekan sayap menteri putih. Tapi dia memilih kuda ke F6 untuk menyerang pion di E4. Pion E5 jawaban Magnus di sini untuk menyerang balik kuda, sekaligus mempertahankan penguasaan petak pusat. Dan Øystein merespon dengan kuda ke D5. Secara posisi, kuda ini sangat ideal karena tidak ada pion yang bisa mengganggunya. Pion E sudah maju, pion C sudah hilang. Oke, baru di sini Magnus gajah kali pion menyerang kuda. Øystein pion E6 untuk menambah perlindungan kuda dan pion B4. Kuda A2 Magnus ini nggak bisa kemana-mana. Oke, Magnus kuda ke F3 dan gajah ke E7. Keduanya prepare untuk rokade pendek. Magnus belum rokade, dia memainkan gajah D2 untuk menambah penyerangan pion dan membuat opsi kuda untuk bergerak. Perlindungan pion terus ditambah dengan pion A5. Kuda ke C1, gajah ke B7, dan kuda ke B3 menyerang pion dan mengontrol petak C5. Next kuda D7, dan Magnus rokade pendek. Benteng ke C8 untuk mengcover pion yang akan ke C5. Magnus juga sama, benteng C1, dan barulah Øystein rokade pendek. Menteri ke E2, dan pion ke C5. Magnus nggak makan pion, tapi gajah ke B5 menyerang kuda. Øystein memakan pion dengan pion dan benteng kali benteng. Guys, kalian harus tahu bahwa menteri ini sedang menjaga pion A5. Sehingga jika menteri kali benteng maka kuda kali pion. Øystein memakan benteng dengan gajah. Sayang sekali, gerakan ini membuat gajah tidak lagi ada di diagonal krusialnya. Next, Magnus kuda kali pion D4 dan kuda ke B8. Magnus mulai menekan pertahanan raja dengan menteri G4, raja H8, dan benteng E1. Persiapan Kuchiyose benteng ke petak penyerangan. Øystein menteri B6 dan Magnus gajah D3 terus menekan pertahanan raja. Dua kasta gajah terlihat di sini, yaitu gajah Magnus yang sangat aktif dan gajah Øystein yang sangat pasif. Maka dari itu, Øystein mencoba menukar gajahnya dengan gajah ke A6. Jelas Magnus nggak mau dan memundurkan gajahnya ke B1. Karena gajahnya nggak laku, Øystein kembali menawarkan pertukaran dengan kuda C6. Tapi Magnus membiarkannya dan dia memainkan sebuah langkah kejutan. Cluenya ada di judul ya, coba kalian tebak.
Oke, di sini Magnus memainkan gerakan brutal, yaitu gajah ke H6 pengorbanan gajah. Guys, ini adalah gerakan brilian. Coba kita bahas. Jika pion kali gajah, maka kuda kali kuda menyerang gajah. Misal menteri kali kuda, maka menteri A4 mengancam skakmat di H7. Pion F5 menutup serangan dan menyerang menteri. Lalu, apa? Ya, makan aja pion itu dengan en-pasan. Serangan kembali terbuka, dan gajah juga terserang. Benteng F7, pion kali gajah, dan benteng kali pion. Perwira masih sama, tapi putih unggul posisi. Oke, kita kembali. Di sini, Oystein nggak makan gajah, dan memilih benteng G8. Karena gajahnya nggak laku, Magnus berbuat brutal lagi dengan gajah kali pion H7. Kembali mengorbankan gajahnya. Kedua gajahnya ini seakan-akan diobral oleh Magnus. Benar-benar brutal. Dan ini juga gerakan brilian guys. Coba kita bahas. Jika pion kali gajah, jelas menteri kali benteng skakmat ya. Di sini base move-nya adalah kuda kali kuda. Jika gajah kali benteng, maka kuda F5 mencegah mat di G7 sekaligus menyerang gajah. Gajah kali pion F7, kuda kali gajah, dan menteri kali pion. Menteri kali menteri, dan gajah kali menteri. Kuda dan gajah melawan benteng dan 3 pion. Jelas putih yang unggul ya. Oke, kita kembali. Sayang sekali, Oystein memakan gajah dengan raja. Dan ini gerakan yang kurang sehat, karena Magnus memainkan gajah ke E3, membuat serangan bayangan ke arah menteri, dan ancaman mat menteri ke H5. Jika pion G6, maka menteri H3 skak, raja geser, dan menteri H6 skakmat. Jadi Oystein benteng C8 untuk membuat jalan raja, dan Magnus kuda kali pion E6 dengan ancaman mat menteri kali pion G7. Gerakan ini juga membuka serangan bayangan gajah ke arah menteri. Suka nggak suka, Oystein memakan kuda dengan pion. Menteri belum dimakan, tapi Magnus menteri ke H3 skak terlebih dahulu. Raja G8, menteri kali pion skak, raja F8, baru gajah kali menteri. Kuda kali gajah, dan kuda kali pion menyerang kuda 2 kali. Jika kuda kali kuda, menteri juga kali kuda. Oystein menjawab benteng ke C7. Kuda kali kuda menyerang gajah, dan gajah ke C8 menyerang menteri. Setelah Magnus mengundurkan menterinya ke B3, di sini Oystein Hall menyerah. Permainan yang sangat epik. Dan jika permainan dilanjutkan, perbandingannya adalah 2 gajah melawan menteri dan 4 pion. Jika benteng kali kuda, menteri F3 adalah skak benteng. Setelah raja geser dan menteri kali benteng, salah satu dari kuda atau gajah di sini akan tewas. Jika gajah ke D7 melindungi kuda, tinggal pion maju. Tidak ada yang bisa dilakukan hitam pada posisi seperti ini. Benar-benar hebat. Serangan dari Magnus Carlsen benar-benar terstruktur secara konstruktif. Dan semua itu dipermanis dengan pengorbanan 2 gajahnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.